Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada siang hari ini saya kembali dan akan membawakan kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweetnya Mas Bri Story yang eh, menceritakan tentang suasana perkantoran ya. Jadi Mas Bri Story ini mendapatkan banyak kiriman dari pegawai-pegawai perkantoran dan dituliskan dalam tweetnya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Di tengah riuh bisingnya kota Jakarta, terselip banyak pekerja berjibaku mencari nafkah. Seringkali harus melawan keadaan, menghadapi ketakutan karena terjebak di satu sudut kantor yang menyeramkan. Dua orang teman akan bercerita pengalaman seramnya di sini, di Bri Story. Banyak DM yang masuk dari teman follower menceritakan tentang pengalaman seram yang pernah mereka alami di kantor. Salah satu topik yang banyak muncul adalah pengalaman seram di perkantoran. Jadi, malam ini gue akan memberi ruang kepada dua teman gue, Seno dan Restu, untuk bercerita tentang kejadian mengerikan yang pernah mereka alami ketika sedang bekerja di kantornya masing-masing. Aku Seno, berkantor di bilangan Jalan Tendean, Jakarta. Peristiwa yang aku ceritakan ini terjadi sekitar tahun 2018 yang lalu. Di satu malam pada hari kerja. Val, gue sholat dulu ya. Lo belum mau balik kan? Tanyaku ke Valdi yang duduk persis di depan. Namun dia memunggungiku. Iya, masih belum beres nih, jawab Valdi dengan mata tetap melihat ke arah monitor. Ya sudah. Mendengar itu aku lantas melangkah menuju lift, turun ke basement untuk sholat isya. Sudah jam 8 lewat. Lantai 5 sudah nyaris kosong. Hanya tinggal aku, Valdi, dan Pak Hendro security. Di dalam lift, aku juga sendirian. Benar-benar sudah sepi. Kantorku ya begini. Jam 6 sore hampir seluruh karyawan sudah pulang semua. Kecuali yang memang masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Seperti aku dan Valdi kali ini. Lantai lainnya juga begitu. Sudah sepi semua. Aku tahu karena lift yang aku tumpangi langsung meluncur turun ke basement tanpa berhenti. Sesampainya di bawah, aku langsung menuju musola, berwudu lalu sholat isya. Sama juga, musola terlihat sepi, gak ada orang. Setelah selesai sholat, aku merebahkan tubuhku sebentar, meluruskan tulang punggung dan melemaskan otot-otot yang kaku karena seharian bekerja. Gak lama, mungkin hanya setengah jam saja di musola. Sedikit lagi jam 9. Aku lalu bergegas kembali ke meja untuk menyelesaikan pekerjaanku. Sama situasinya seperti turun tadi. Ketika naik pun suasananya sangat sepi. Tambah semakin sepi malahan. Gerakan lift ke atas menimbulkan suara yang bila siang hari nggak akan kedengaran.
Tanpa hambatan, aku langsung sampai di lantai 5. Keluar dari lift, aku berpapasan dengan Pak Hendro. "Mas Seno, gantian saya dulu sebentar ya." Begitu katanya. "Oh, mau sholat pak?" "Iya pak, silakan," jawabku. Kemudian aku masuk ke ruangan. Ruanganku ini cukup besar dan lapang. Ruang kerja untuk sekitar 30 orang. Ruang besar yang bentuknya memanjang, dipenuhi oleh meja-meja kerja dan komputer. Ketika aku sudah di dalam, sebagian lampu sudah mati. Hanya 2 atau 3 lampu yang masih menyala. Ruangan menjadi redup. Aku juga melihat Valdi masih duduk di kursinya, tapi dalam posisi menunduk. Kami berdua duduk di paling pojok ruangan. Mejaku berjarak 2 meja di belakang Valdi. Mejaku juga tepat berada di depan ruang meeting. Ruangan berdinding kaca. Dengan begitu, aku bisa melihat ke dalam dengan leluasa. Ya, walaupun sudah gelap, tapi aku masih bisa melihat ke dalam ruang meeting dengan bantuan sedikit cahaya dari luar. Dan juga pintunya terbuka. "Lo belum beres, Val?" tanyaku ketika sedang persis lewat di samping meja Valdi, yang sedang menundukkan kepala di atas kedua belah tangannya di atas meja. Valdi nggak menjawab. Sepertinya dia lagi istirahat sebentar. Begitu pikirku dalam hati. Aku lalu duduk dan kembali melanjutkan pekerjaanku. Gak berani menegur Valdi lagi, karena sepertinya dia amat kecapean sampai tertidur di mejanya. Setelah itu, aku benar-benar larut. Konsentrasi dan fokus menyelesaikan laporan yang harus diserahkan esok pagi. Kemudian, sekitar jam setengah 10, konsentrasiku pecah ketika tiba-tiba terdengar suara pintu lift terbuka. Gak lama, muncul Pak Hendro di pintu ujung ruangan. "Aman Mas Seno?" "Oh, Pak Hendro, kirain siapa pak?" "Aman pak, aman," jawabku. "Mas, saya ke pos bawah dulu ya sebentar. Nanti balik lagi kok, hehe," ucapnya. "Oke pak, kami sebentar lagi juga mau pulang kok," jawabku lagi. Percakapan selesai. Lalu Pak Hendro masuk lift dan turun menuju ke basement. Kembali aku dan Valdi sendirian di lantai ini. Cuma aku sendiri, karena sejak tadi Valdi tertidur di mejanya. Ya sudahlah, aku lanjut bekerja. Gak terasa sudah jam 10 lewat. Sudah larut. Tapi untunglah pekerjaanku sudah selesai semua. Setelah meregangkan badan sebentar, aku mulai membereskan meja dan barang-barang, bersiap untuk pulang. Sementara itu, Valdi masih saja tidur di mejanya. "Val, balik yuk. Gue udah selesai nih." Aku coba membangunkannya. Tapi Valdi tetap bergeming, tak bergerak. Sepertinya nyenyak banget tidurnya. Ya sudahlah, aku lanjut beberes dan berniat akan membangunkannya nanti setelahnya. Setelah selesai beberes, ketika aku berniat untuk berdiri dan mendekati Valdi, tiba-tiba ponselku berbunyi. Ada pesan WhatsApp masuk. Tentu saja, aku lebih memilih untuk membuka ponselku dulu sebelum pergi meninggalkan meja. Dan benar, ternyata ada pesan masuk. Aku pun membacanya. Tapi di situ aku terdiam.
mencoba mencerna pesan WhatsApp yang baru saja selesai kubaca. Jantungku mulai berdegup kencang. Aku terdiam duduk bersandar, bingung harus berbuat apa. Pesan WhatsApp itu ternyata dikirim oleh Valdi. Isi pesannya adalah, bro, lo masih di kantor kan? Komputer gue udah mati belum sih? Tadi gue buru-buru banget pulangnya. Sampai lupa udah matiin komputer apa belum. Hehe. Kalau masih hidup tolong matiin ya bro. Begitu isinya. Tanganku gemetaran. Aku lantas menjawab pesan WhatsApp itu. Komputer lo monitornya udah mati sih Val. Emang lo cabutnya kapan? Kok gue nggak tahu? Tanyaku. Gue tadi balik pas lo sholat. Bini gue nelpon nyuruh pulang cepetan. Emang kenapa bro? Aku nggak menjawab lagi. Lalu perlahan memasukkan ponsel ke dalam tas. Ternyata Valdi sudah pulang, meninggalkan kantor sejak jam 8. Lantas, siapa yang sedang duduk menunduk di mejanya dari tadi? Laki-laki itu mengenakan kemeja putih persis seperti yang dikenakan oleh Valdi. Posisinya menunduk seperti tertidur. Di tengah kekalutan, tiba-tiba terdengar lagi suara pintu lift terbuka. Aku menatap pintu ruangan dari kejauhan. Siapa yang datang? Apakah Pak Hendro? Semoga saja benar dia. Beberapa belas detik kemudian setelah suara lift, akhirnya aku melihat sosok yang sepertinya baru saja keluar dari dalam lift. Ternyata bukan Pak Hendro security, tapi orang lain. Langkah mereka perlahan masuk ke ruangan tempatku berada. Mereka, ya mereka. Jadi bukan hanya satu orang, tapi ada beberapa. Aku yang berada di paling sudut belakang ruangan hanya bisa diam sambil terus memperhatikan. Siapakah mereka yang sedang melangkah masuk ruangan ini? Setelah aku perhatikan lebih seksama lagi, ternyata mereka 3 orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Semuanya berpakaian layaknya pekerja kantoran. Yang laki-laki mengenakan kemeja putih dan berdasi. Yang perempuan mengenakan jas wanita berwarna gelap. Aku masih belum bisa melihat wajah mereka dengan jelas karena lampu ruangan sudah redup. Tapi satu yang pasti, mereka berjalan ke arahku, menuju ke mejaku. Langkah kaki mereka amat pelan, berjalan terus mendekat. Aku sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa, karena kalaupun mau melarikan diri keluar ruangan, aku harus melewati mereka. Harus berpapasan dengan sosok-sosok misterius itu. Sosok yang aku yakin kalau itu bukan manusia. Benar. Ketika sudah mendekat dan makin mendekat lagi, akhirnya aku dapat melihat wajah mereka satu persatu. Laki-laki yang berjalan paling depan terlihat berumur sekitar 50 tahun, berkumis, dengan rambut nyaris tertutup uban seluruhnya. Laki-laki kedua lebih muda, lebih kurus. Sedangkan yang perempuan rambut panjang berwarna gelap. Namun, aku melihat ada kesamaan di antara mereka bertiga. Mereka tersenyum di atas wajah pucatnya. Wajah-wajah yang sama sekali aku nggak mengenalinya.
sangat mengerikan. Masih ingat kan sosok laki-laki yang sejak tadi duduk menunduk di meja Valdi? Tiba-tiba saja dia bangun dari tidurnya lalu berdiri ketika tiga sosok yang baru masuk ruangan itu sudah tepat berada di samping meja Valdi. Akhirnya mereka berempat sangat dekat dengan mejaku. Sangat dekat. Mereka diam sebentar di samping meja Valdi sebelum kemudian melanjutkan langkah menuju mejaku. Senyum masih terus mengembang di wajah. Langkah pelan juga masih mereka lakukan. Jujur, aku sangat ketakutan. Jantungku berdetak kencang. Duduk bersandar di kursi. Aku nggak tahu harus berbuat apa ketika akhirnya mereka sudah benar-benar berada di sampingku. Tapi untunglah, ternyata mereka nggak berhenti. Mereka meneruskan langkahnya menuju ke ruang meeting. Aku terus memperhatikan sampai akhirnya mereka masuk ruang meeting yang sudah dalam keadaan gelap. Beberapa detik kemudian, aku baru tersadar kalau inilah saat yang tepat untuk pergi meninggalkan ruangan ini. Sontak, aku meraih tas, lalu langsung bergegas melangkahkan kaki meninggalkan meja menuju pintu keluar. Belum juga sampai di pintu, tapi rasa penasaran masih memenuhi isi kepalaku. Aku pun menoleh ke belakang, ke ruang meeting. Ternyata ruang meeting kosong. Sosok-sosok hantu tadi udah gak kelihatan sama sekali. Semakin cepat aku melangkah keluar ruangan menuju lift turun ke lantai dasar. Di basement, aku bertemu dengan Pak Hendro. "Iya mas, Valdi kan udah pulang mas, pas Mas Seno turun sholat. Makanya saya bingung, kok tumben-tumbenan Mas Seno mau kerja sendirian sampai malam?" Begitu kata Pak Hendro ketika aku menanyakan tentang Valdi. Setelah kejadian itu, aku gak pernah mau lagi lembur sampai larut malam sendirian. Oke, lanjut ke cerita selanjutnya. Aku Restu, wanita pekerja yang berkantor di wilayah Menteng, gak jauh dari Taman Menteng. Aku bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi sejak tahun 2013. Kantorku nggak berbentuk gedung bertingkat seperti perkantoran pada umumnya, tapi rumah besar 2 lantai dan memiliki basement sebagai tempat parkir. Walaupun bentuknya rumah, tapi termasuk bangunan yang sangat besar. Luas tanahnya juga besar. Ada 2 bangunan utama sebagai kantor. Dua-duanya berukuran besar. Dua-duanya terdiri dari 2 lantai. Tapi hanya bangunan pertama yang memiliki basement. Bangunan pertama sudah berbentuk bangunan modern, sudah dipugar. Sedangkan bangunan kedua masih berbentuk gedung tua, tapi masih kelihatan kokoh kok. Bangunan kedua ini yang agak menyeramkan. Ruanganku berada di bangunan pertama. Nah, apabila harus menuju ke bangunan 2, kami harus berjalan kaki menuju melalui basement, menyusurinya dari depan sampai ujung belakang. Baru kemudian naik tangga menuju gedung 2.
Cukup jauh sih jalan yang harus kutempuh. Dan tentunya cukup seram juga. Oh ya, aku paling males kalau harus mengunjungi ruang akunting. Kenapa? Yang pertama, ruang akunting berada di gedung kedua dan paling ujung pula. Untuk ke sana, aku harus melewati basement gedung satu. Kemudian di gedung 2 harus melewati lorong bawah yang di atasnya ada gudang. Lorong ini sudah cukup menakutkan walau hari masih siang. Dan yang kedua, menuju ruang akunting ini harus melewati banyak ruang kosong, seperti gudang yang jarang dibuka pintunya. Dan ya menurutku agak menakutkan sih. Begitulah waktu awal-awal aku bekerja. Aku sering sekali mendengar cerita dari teman kantor mengenai keangkeran gedung kantor ini. Bermacam cerita. Ada yang menurutku biasa saja, ada juga yang menurutku serem. Tapi setelah aku coba simpulkan, ternyata ada benang merah di balik semua cerita itu. Ada satu kesamaan dari yang mereka ceritakan. Nyaris semuanya pernah melihat atau minimal merasakan kehadiran sosok perempuan berambut panjang. Namun warna pakaiannya berubah-ubah. Kadang merah, kadang putih, kadang abu-abu. Ya, ada juga beberapa teman yang pernah melihat sosok ini sedang mengenakan topi khas perawat di kepalanya. Perawat? Ya, perawat. Waktu itu setelah hampir 1 tahun ya kerja di sini, sama sekali aku belum pernah merasakan hal-hal serem seperti yang dialami oleh beberapa temanku. Apalagi melihat sosok hantu perawat perempuan. Belum pernah sama sekali tuh. Sampai akhirnya, seiring berjalannya waktu dan pekerjaanku semakin banyak, aku jadi seringkali harus kerja lembur sampai malam. Atau malah kalau datang pagi-pagi sekali sampai kantor. Ya, akhirnya aku merasakan yang dialami teman-temanku. Kejadian seram di kantorku di Bilangan Menteng. Aku lupa ya, waktu itu hari apa. Tapi aku ingat sekali kok kalau jam 6 pagi aku sudah sampai di kantor. Sudah duduk manis di mejaku di lantai 2 gedung satu. Kenapa masih pagi banget sudah di kantor? Ya karena aku harus mempersiapkan barang yang akan dibawa kurir untuk diantarkan ke beberapa kantor cabang. Setelah sudah 1 tahun bekerja, ini menjadi kegiatan rutinku beberapa kali dalam 1 minggu. Memang ada security 24 jam yang menjaga kantor, tapi mereka nggak bisa menemaniku di lantai 2 karena harus standby di pos jaga gerbang kantor. Ya, maka dari itulah jam 6 pagi aku harus benar-benar sendirian di dalam gedung satu. Office boy atau office girl-nya kemana? Mereka kan baru datang jam 7. Pagi pak, ucapku ke Pak Oji yang sedang berjaga di pos security depan. Pagi Mbak Restu. Waduh, pagi amat nih, tumben. Begitu kata Pak Oji. Setelah melewati pos security, lalu aku melangkahkan kaki menuju pintu utama. Di dalam tentu saja lobi masih kosong. Belum ada siapa-siapa. Setelahnya aku melangkah menuju tangga ke lantai 2. Dalam perjalanan menuju tangga, aku harus melewati lorong panjang yang kanan kirinya ada ruang kerja staf lantai 1. Ruangannya luas, berdinding kaca, sehingga aku dapat melihat ke dalamnya dengan jelas. Di paling ujung di paling ujung lorong, di belakang tempat di mana toilet dan gudang berada,
Tapi belum sampai ujung lorong, aku sudah harus naik tangga ke lantai 2 menuju meja kerjaku. Tapi nanti aku juga harus kembali turun ke lantai 1. Ada yang harus aku lakukan di gudang utama. Sepi sih. Suasana gedung 1 ini sangat sepi. Hanya suara langkah kakiku saja yang terdengar. Setiap sudut yang ku lewati hanya ada dengung kosong. Sekat suara benar-benar hanya berisi desis hening. Aku belum pernah merasakan keanehan apa-apa. Kepalaku hanya berputar memikirkan pekerjaan yang harus aku lakukan ketika sudah sampai di meja. Setelah selesai menaiki meja, aku sampai di lantai 2 dong. Sama, lantai 2 juga masih sangat sepi. Hanya ada beberapa lampu saja yang dibiarkan menyala. Aku nggak ada waktu untuk menyalakan semua lampu. Lantai kubiarkan begitu saja. Singkatnya, setelah berada di meja, aku langsung mengerjakan pekerjaanku. Tapi ternyata hanya sekitar 15 menit saja duduk di depan komputer. Setelah itu, aku harus turun lagi ke lantai 1 menuju gudang. Lantai 2 masih kosong melompong. Ketika memperhatikan sekitar, lantas aku langsung melangkahkan kaki keluar ruangan menuju tangga. Lagi-lagi, hanya suara langkah kakiku saja yang kedengaran. Gak ada suara lain. Tapi sebentar, sepertinya aku mendengar sesuatu. Ketika sudah dekat tangga, ternyata aku mendengar ada suara langkah kaki. Dapat kupastikan kalau itu bukan suara kakiku. Langkah kaki yang sepertinya sedang menuruni tangga menuju lantai 1. Tak, tak, tak. Begitu suaranya. Aku langsung mempercepat langkahku, coba mengejar sang empunya langkah kaki itu. "Mbak Juni!" Aku memanggil nama salah satu office girl. Aku pikir bisa saja itu suara sepatu Mbak Juni. Tapi nggak ada jawaban. Lalu aku melangkah menuruni tangga. Sementara suara langkah kaki di depan masih saja kedengeran. Akhirnya aku sampai juga di ujung tangga di lantai 1. Persis di depan tangga ada lorong panjang. Ke kanan menuju gudang dan toilet. Ke kiri menuju lobi dan pintu utama. Sempat beberapa detik aku memperhatikan lorong itu. Ke kanan dan ke kiri. Kosong sih. Sama sekali gak ada siapa-siapa. Suara langkah kaki yang tadi pun gak kedengaran lagi. Ya sudahlah. Aku langsung melangkah menuju gudang belakang. Panjang lorong yang harus kutempuh itu sekitar 20-25 meter. Cukup jauh sih. Tapi mau gak mau harus kususuri walaupun gelap. Sesampainya di ujung, aku berbelok kiri, letak di mana gudang itu berada. Pintu gudang masih tertutup dan terkunci. Lalu aku pun membukanya. Setelah sudah berada di dalam, aku menyalakan lampu, kemudian menuju meja komputer. Aku akan memeriksa ketersediaan barang di komputer itu. Posisi komputer menghadap pintu keluar. Di sebelah pintu ada lemari besar yang bagian depannya terbuat dari kaca. Di belakang meja komputer ada banyak rak yang berjejer sebagai tempat penyimpanan barang-barang penjualan. Aku pun gak mau membuang waktu ya. Langsung saja aku nyalakan komputer dan mengecek. Nah, di saat inilah perasaanku mulai gak tenang.
karena aku kembali teringat dengan suara kaki yang terdengar di tangga tagi. Aku mikir itu suara langkah kakinya siapa ya. Setelah itu, suasana di dalam gudang besar ini juga sungguh gak nyaman. Dingin dan kosong. Aku sendirian di dalam ruangan besar ini. Ya benar, aku sendirian. Perasaanku semakin gak enak karena aku merasa sepertinya aku kayak diawasin. Ya, tapi walaupun begitu, aku masih mencoba untuk nggak menghiraukan. Aku lanjut menyelesaikan pekerjaanku. Sampai akhirnya, aku nggak bisa menyangkal. Ketika aku melihat sesuatu, ada yang menarik perhatianku. Kalau aku perhatikan, ada sesuatu di lemari kaca besar yang ada di hadapanku. Dari lemari kaca ini aku dapat melihat barisan rak besar yang ada persis di belakangku duduk. Kenapa begitu? Ya karena kaca yang ada di lemari dapat memantulkan pemandangan di belakang. Aku nggak perlu menoleh. Dan dari pantulan lemari kaca aku dapat melihat kalau ternyata ada sosok yang sedang berdiri memperhatikanku. Iya, di antara rak-rak besar itu ada sosok perempuan bergaun merah sedang berdiri diam menghadap ke tempat aku duduk. Gak terlalu jelas dan kelihatan, tapi dari pantulan lemari kaca aku dapat melihat posturnya, bahkan wajahnya. Karena memang jarak kami cukup dekat, dia sepertinya hanya berjarak beberapa meter di belakangku. Aku terdiam. Beberapa belas detik kemudian, mencoba mencerna peristiwa yang sedang berlangsung ini. Sampai akhirnya tersadar kalau aku sama sekali nggak mengenal sosok perempuan itu. Aku terus menatap lemari kaca, sampai akhirnya sosok itu mulai bergerak. Perlahan, dia memiringkan kepalanya, lalu tersenyum padaku. Melihat itu semua, aku langsung bangun dari duduk dan bergegas melangkahkan kaki menuju pintu keluar gudang. Sama sekali nggak berani aku menoleh ke belakang. Setelah sudah berada di luar, lantas aku menyusuri lorong panjang menuju lobi depan. Ketika di lorong panjang inilah entah kenapa ada pikiran, aku akhirnya menoleh ke belakang. Di ujung lorong, persis di depan pintu gudang, aku melihat ternyata perempuan bergaun merah itu sudah berdiri di situ. Berdiri sambil tersenyum terus memperhatikanku. Semakin cepat saja aku melangkahkan kaki, nyaris berlari. Setelah sudah berada di luar kantor, aku mengatur nafas sambil duduk di teras depan, menenangkan diriku dan pikiranku. Beberapa saat kemudian, satu persatu teman karyawan yang lain berdatangan. Ketika sudah ramai, aku baru berani untuk kembali masuk dan melanjutkan pekerjaanku. Ya, itulah pengalaman pertama ketika aku melihat sosok hantu bergaun merah. Selanjutnya, banyak sih kejadian menyeramkan yang aku dan teman-teman lain alami. Yang paling menakutkan adalah kejadian-kejadian seram yang terjadi di gedung 2. Ya mungkin aku akan melanjutkan ceritanya minggu depan. Hai, balik lagi ke gue Bri. Udahan dulu untuk malam ini. Sepertinya Mbak Restu akan melanjutkan ceritanya minggu depan. Terima kasih. Oke, itulah kisah panjang. Maksud saya tweet panjang yang dituliskan Mas Bri Story berdasarkan narasumber dari para pegawai yang ada di perkantoran kota Jakarta. Kalau saya lihat tweetnya ini ada 3 ya, ada 3 bagian. Tapi nanti
Ini baru bagian satu. Bagian kedua mungkin besok. Oke. Oke, mungkin itu saja. Mas Co pamit undur diri. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Selamat siang dan selamat beristirahat.